Hai, selamat bertemu lagi kita di video saya yang keempat ini. Oke, di video ini saya akan menguraikan dengan lebih lanjut tentang serangga prosa yang biasa menyerang kita punya tanaman halia. Lepas tu langkah-langkah kawalan yang kita boleh lakukan terhadap serangga prosa tersebut, sama ada dari segi kawalan biologi ataupun dengan menggunakan bahan kimia, yaitu racun serangga ataupun pesticide. Pastikan Anda menonton video ini sehingga habis, dan jangan lupa subscribe kepada channel ini, yaitu iDot Backyard Garden. Jangan lupa like video ini, share dan komen. Jadi terima kasih di atas tontonan Anda terhadap video ini, dan diharap kita dapat bertemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Kalau kita lihat di sini ada juga spesies belalang yang boleh memakan dia punya daun halia ini, dan belalang ini merupakan salah satu daripada serangga prosa lah yang boleh memakan daun halia. Oke, di sini kita dapat lihat seekor lagi belalang. Jadi biasanya belalang yang memakan halia ini dia berasal daripada spesies ataupun nama saintifiknya adalah Valanga nigriconis. Oke, kalau kita boleh lihat di sini, ini merupakan salah satu juga serangga prosa, yaitu ulat pemakan daun. Ulat pemakan daun. Jadi ulat ini dia boleh terdiri daripada jenis, yaitu kalau nama saintifiknya Udaspes volus ataupun Plutella xylostella. Itu adalah dua jenis ulat pemakan daun yang biasa makan daun halia ini. Nah, kita tengok ulat ini kalau sudah membesar dia boleh menjadi lava. Dan kalau kita tengok tadi sebelum kita buka ulat ini, dia seolah-olah tersembunyi ataupun berbungkus di sebalik daun. Oke, di sini kita boleh lihat daun ini bergulung, dan daun ini bergulung disebabkan udah ada ulat pemakan daun yang bersembunyi di sebalik daun halia yang bergulung ini. Dan biasanya ulat yang selalu memakan daun ini dan yang membentuk gulungan ini adalah Udaspes volus dan Plutella xylostella. Kalau kita boleh lihat ini ulat tersebut adalah di balik gulungan daun ini ya. Dan kalau kita buka kita boleh lihat nanti. Tengok betapa besarnya ulat ini. Dan kalau jenis ini adalah Udaspes volus. Wah, besarnya. Oke, kalau yang ini adalah merupakan ulat pelombong daun, sama ada daripada jenis, yaitu Liriomiza spesies ataupun Chromatomya horticula. Dan ulat ini dia akan memakan klorofil di atas daun. Ini akan menjadikan daun tersebut layu setelah semua klorofilnya dimakan. Nah, kalau kita tengok ini dia punya kesan akibat daripada dimakan oleh ulat pelombong ini. Nah, kita boleh nampak dia punya tahi ya, masih
masih melekat di daun ini juga. Di beberapa video yang tadi saya telah tunjukkan beberapa jenis serangga perusak yang biasanya akan mengganggu ataupun memakan daun halia yang kita tanam. Dan serangga perusak ini biasanya boleh dikawal sama ada dengan cara biologi ataupun melalui cara bahan kimia, yaitu menggunakan racun pesticide. Sebab kalau kita tidak rawat ataupun kalau kita tidak kawal, dia akan memberi kesan kepada pertumbuhan halia. Sebab kebanyakannya bagian yang diserang adalah daun, di mana daun merupakan salah satu bagian yang penting untuk penjanaan makanan bagi tumbuhan, yaitu menjalankan proses fotosintesis. Oke, untuk kawalan secara biologi, kita boleh menanam tumbuhan bermanfaat ataupun beneficial plant, sebab tumbuhan ini dia akan menarik serangga baik yang boleh menjadi pemangsa ataupun parasit kepada serangga perusak. Kalau kita lihat di sini, kita boleh melihat beberapa ekor serangga yang berkerumun di tumbuhan bermanfaat ini, sebab dia memerlukan cecair ataupun madu daripada tumbuhan ini. Jadi tumbuhan bermanfaat ini dinamakan Thunera subulata. Dia sangat sesuai untuk ditanam, terutamanya di kawasan-kawasan ladang. Oke, ini dia punya bentuk bunga lah secara dekat. Oke, tumbuh-tumbuhan ini akan menjadi tempat untuk serangga baik mendapatkan makanan atau apa, yaitu madu. Dia akan mengambil madu di bunga ini. Dan serangga baik ini dia akan menyerang serangga perusak sebagai dia punya mangsa ataupun menjadi parasit kepada serangga perusak lah. Biasanya kalau dia menjadi parasit, dia akan menyuntik cecair ke dalam serangga perusak tersebut sebagai perumah ataupun host untuk serangga baik ini bertelur. Jadi apabila telur itu telah menetas, jadi serangga perusak itu akan mati. Oke, beneficial plant ini namanya adalah Thunera subulata. Oke, beneficial plant ini dinamakan Antigonon spesies beneficial plant yang juga boleh Anda tanam untuk menarik serangga baik. Untuk kawalan secara biologi dan menggunakan produk yang bebas bahan kimia, di mana sumber-sumber ataupun campuran untuk membuat produk ini adalah berasaskan tumbuhan ataupun minyak tumbuhan. Kita boleh menggunakan apa saja produk yang mempunyai bahan yang bebas kimia, yang juga boleh digunakan untuk menghalau serangga perusak. Seperti kalau kita lihat, ini adalah 401 multipurpose plant growth promoter, di mana di produk ini dia
menyatakan dia mempunyai satu elemen biocontrol yang boleh bertindak sebagai agen untuk menghalau serangga perosak. Oke. Nah, dan kita mempunyai juga satu lagi produk yang boleh digunakan untuk kawelan biologi, yaitu 404 Effective Microbe yaitu Plant Growth Enhancer, di mana produk ini boleh digunakan untuk menambah resisten tanaman ke atas infeksi ataupun dari teman diserang oleh serangga perosak. Kalau kita tengok dia ada tulis di sini, dia adalah untuk biocontrol juga. Oke, ini merupakan dua produk. Oke, dua produk yang kita boleh gunakan untuk kawalan biologi ataupun bio kontrol tanpa menggunakan bahan kimia. Oke, bagi kawalan bahan kimia ataupun penggunaan racun pesticide ataupun racun serangga, kita boleh menggunakan salah satu produk daripada Bayer CropScience, yaitu Disease 250. Oke, racun serangga ini merupakan salah satu pekatan terimusi ataupun isi yang mempunyai bahan aktif yaitu deltametrin 2,8%, dan dia sesuai untuk digunakan untuk mengawal ulat pemakan daun, ulat pelombang daun, dan juga belalang. Dan kadar ataupun sukatan adalah 10 ml ataupun 10 ml untuk 10 liter air. Dan biasanya kita menggunakan penyembur galas untuk menyembur halia.